Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembahasan fisika kelas 10 semester 1 mengenai gerak parabola. Nah, gerak parabola itu gerakan yang lintasannya berupa parabola. Nah, jika benda ditembakkan ataupun dilemparkan dengan kecepatan awal tertentu dan memiliki sudut alfa, maka lintasannya akan berbentuk lintasan parabola. Nah, jadi saya tandai di sini titiknya titik A, titik B titik tertinggi, dan titik C kembali ke posisi semula ataupun tanah. Nah, jadi dari titik maksimum ini kita tarik garis putus-putus. Ini namanya tinggi maksimum. Nah, dari titik awal penembakan ini namanya jarak tembak maksimum. Oke, satu persatu kita bahas. Nah, sebelum benda mencapai titik maksimum, saya anggap di sini komponen kecepatan akan menjadi Vx dan Vy. Sementara di titik tertinggi ataupun titik maksimum, komponen yang ada hanya Vx. Nah, kita lihat untuk sumbu X ini gerak lurus beraturan. Artinya kecepatan benda sepanjang sumbu X, Vx, itu besarnya konstan. Besar Vx adalah V0 dikali dengan kosinus alfa. Nah, besarnya Vx, V0 kosinus alfa ini konstan di setiap sumbu X. Nah, sementara kalau kita tarik garis putus-putus, ini disebut dengan nanti posisi benda pada titik apsis. Kita sebut dengan X kecil ataupun apsis. Nanti garis putus-putus saya tarik kemari. Nah, ini berarti posisi benda pada ordinat Y. Nah, jadi besarnya X apsis itu sama dengan V0 dikali kosinus alfa dikali dengan T. Sesuai dengan rumus GLB ataupun gerak lurus beraturan, bahwasanya S itu adalah kecepatan dikali dengan waktu. Nah, jadi dari persamaan S sama dengan V dikali T, maka dapat persamaan X-nya adalah V0
cos alfa dikali dengan T. Nah, itu pada sumbu X GLB. Nah, kemudian untuk sumbu Y, dia gerak lurus berubah beraturan. Sumbu Y GLBB. Nah, kecepatan peluru ataupun benda pada sumbu Y, kenapa dibilang GLBB? Karena dia bergantung sama waktu. V0 sin alfa dikurang G kali T. Nah, ada komponen waktunya. Nah, sementara kalau kita mau tentukan berapa ordinat ataupun Y-nya, Y sama dengan V0 sinus alfa kali T dikurang setengah GT kuadrat. Oke, jadi itu untuk sumbu Y. Nah, kemudian bagaimana nanti kita mau menghitung tinggi maksimum? Nah, kita bisa menggunakan persamaan V0 kuadrat dikali sinus kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Ini untuk menghitung tinggi maksimum. Nah, untuk menghitung jarak tembak maksimum dari mulai peluru ataupun benda ditembakkan sampai menempuh titik terjauhnya, X maksimum adalah V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G. Nah, kemudian untuk menghitung waktu benda mencapai tinggi maksimum. Untuk menghitung waktu benda mencapai tinggi maksimum ataupun TAB, itu saya sebut nanti dengan Tmax ataupun waktu dari A ke B. Tmax sama dengan waktu untuk mencapai tinggi maksimum, itu V0 sin alfa per G. Nah, ini waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, kalau waktu yang diperlukan dari peluru ataupun benda ditembakkan sampai ke tanah TAC, itu cukup dikali 2 aja. TAC sama dengan 2 TAB atau 2 kali V0 sin alfa per G. Oke, ini untuk TAC. Oke. Nah, jangan di skip videonya agar Ananda tidak gagal paham. Oke, coba kita perhatikan contoh soal berikut.
sebuah peluru ditembakkan dari sebuah peluru ditembakkan dari tanah mendatar dengan kecepatan awal 60 meter per sekon. Nah, jadi misalkan ini peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dengan sudut 30 derajat. Nah, ditanyanya jika gravitasi nanti kita anggap 10 meter per sekon kuadrat, coba hitung berapa persamaan kecepatan. Yang kedua, kecepatan peluru pada saat T sama dengan 2 sekon. Yang ketiga, persamaan posisi. Yang D, posisi peluru pada saat T 2 sekon. Oke, sekarang kita jawab yang pertama untuk menentukan persamaan kecepatan. Nah, pertama kita cari dulu Vx-nya apa. Vx itu adalah V0 dikali cos alfa. Sehingga V0-nya 40 cos 30 adalah kosinus 30, berarti 40 kali setengah akar 3, berarti 20 akar 3. Nah, ini untuk Vx-nya. Nah, kemudian Vy-nya V0 sin alfa kurang G kali T. Nah, berarti 40 kali sinus 30 kurang 10 kali T. Berarti sin 30 setengah 20 kurang 10 T. Inilah Vy-nya. Nah, jadi persamaan kecepatan itu adalah Vx
V. I tambah G. Oke, itulah dia persamaan kecepatan. Nah, jadi kedua yang B, kecepatan peluru pada saat 2 sekon. Nah, jadi pada saat T sama dengan 2 sekon, maka tinggal kita masukkan persamaan yang telah diperoleh tadi. 20 akar 3I tambah 20 kurang 10 TJ. Nah, berarti kita masukkan angka 2 detiknya, berarti 20 akar 3I 10 kali 2 20 habis, berarti V-nya 20 akar 3I. Nah, untuk mencari nilainya kita gunakan persamaan resultan Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Nah, karena Vy-nya adalah 0, maka kecepatan resultannya adalah akar dari 20 akar 3 kuadrat. VR sama dengan akar 20 kuadrat 400 akar 3 kuadrat 3 berarti 1200. Akar 1200 400 dikali 3 akar 420, berarti jawabannya adalah 20 akar 3 meter per sekon. Itu besar kecepatan setelah 2 detik. Nah, kemudian persamaan posisi yang pertanyaan C, untuk mencari persamaan posisi. Nah, kita ketahui persamaan posisi adalah XI tambah YJ dalam vektor. Nah, berarti kita harus cari X-nya dulu dan Y. X-nya dari persamaan V0 cos alpha kali T. Nah, berarti V0-nya tadi 40 cos 30 setengah akar 3 kali T, berarti 20 akar 3T. Nah, kemudian kita cari Y-nya. Y apa? V0 sin alpha kali T kurang setengah GT kuadrat 40 kali sin 30 setengah kali T setengah kali 10 5T kuadrat, berarti Y-nya 20T kurang 5T kuadrat. Nah, ini sudah dapat kita Y-nya. Nah, berarti persamaan posisi X XI, X-nya 20 akar 3T, berarti XI tambah YJ, berarti X sama dengan 20
akar 3 TI tambah 20 kurang 5 T kuadrat J. Nah, itulah persamaan posisi daripada peluru ataupun benda. X 20 akar 3 TI kurang 20 tambah 20 kurang 5T kuadrat J. Nah, untuk yang D, posisi peluru pada saat T 2 detik. Pada saat T sama dengan 2 detik berarti posisi X Nah, masukkan T-nya. 20 kali 2 berarti 40 akar 3 I tambah. Ini dimasukkan 2, 4 kali 5, 20 habis. Berarti tambah 0. Maka kalau ditanya posisi peluru, berarti ini mewakili X dan ini mewakili Y. Berarti posisinya kalau di koordinat adalah 40 akar 3,0. Nah, oke. Ini untuk contoh soal dan jawaban A, B, C, dan D. Nah, coba Ananda kerjakan soal nomor 6. Sebuah lembing dilemparkan dengan sudut elevasi 45 derajat dan kecepatan awal 100. Jika percepatan gravitasi 10, kedudukan peluru ataupun posisi maksudnya saat T 3 akar 2 sekon. Ya, ini coba nomor 6. Oke, sampai sini kita lanjutkan pada video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.